Beliau ini sebetulnya orangnya yang cerdas, Mas, orang cerdas, tapi tidak mau mengakui bahwa Islam itu ada. Nggih. Sehingga ada orang-orang yang di musola atau di surau itu yang mengucapkan setiap memukul beduk atau memukul kentongan, nah itu udah dikira orang gila. Nanti ada orang yang adzan, ada orang adzan itu nanti juga bilangnya orang teriak-teriak kaya wong gedeng, ngono. Ngoten nggih. Nah, Tiange ngoten. ngoten. Nggih, nggih. Tapi sebetulnya Ondoranti ini juga orang yang sakti mandraguna. Nggih. Orang yang sakti mandraguna. Dan setiap diingatkan oleh Adipati, yaitu Adipati Mangunoneng, Mangunoneng, setiap diingatkan tidak mau mengindahkan. Nggih, nggih. Nah, setiap diingatkan tidak mau mengindahkan dan bahkan melawan. Nggih. Bahkan melawan kepada Gusti Adipatinya. Nggih. Dan sehingga ada juga pertarungan pun terjadi dengan Adipati Pati, juga dimenangkan oleh Ondoranti, dan pusakanya Bupati Pati pun juga tidak ada gunanya. Nah, itu tidak mempan. Tidak mempan. Masih kalah sakti dengan Ondoranti tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu nggih. Selamat malam. Nah, panggih malih kali Sekar Media. Nggih. Niki ajeng membahas sejarahipun Ondoranti menika ya napa Pak Imam? Kisahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ondoranti atau yang bisa disebut di orang-orang Pati. Nah, ini Ondoranti ini dari Pati ini, Mas. Nggih, nggih. Dari Pati, Jawa Tengah. Ini di zamannya Syekh Jangkung atau Saridin. Nah, ini di zaman itu, dan cuma masih di zaman Sultan Agung. Nggih. Nah, di zaman Sultan Agung Hanyokro Kusumo. Nggih. Dan Ondoranti ini juga orang yang mungkin yang sangat keras kepala dan juga tidak mengenal agama, yang seperti yang dilakukan di Ketoprak, khususnya di Ketoprak Pati yang bernama Sri Kencono. Nah, ini ketopraknya namanya Ketoprak Sri Kencono. Ini seni rakyat nih, Mas. Nah, kita ambil dari situ, dan mungkin masyarakat yang di Pati mungkin sudah tidak asing dengan Ondoranti. Yang namanya Ondoranti. Nah, beliau ini sebetulnya orangnya yang cerdas, Mas, orang cerdas, tapi tidak mau mengakui bahwa Islam itu ada. Nah, sehingga ada orang-orang yang di musola atau di surau itu yang mengucapkan setiap memukul beduk atau memukul kentongan, nah itu udah dikira orang gila. Nanti ada orang yang adzan, ada orang adzan itu nanti juga bilangnya orang teriak-teriak kaya wong gedeng, ngono. Ngoten nggih. Nah, tiange ngoten. Ngoten. Nggih, nggih. Tapi sebetulnya Ondoranti ini juga orang yang sakti mandraguna. Nggih. Orang yang sakti mandraguna. Dan setiap diingatkan oleh Adipati, yaitu Adipati Mangunoneng, Mangunoneng,
setiap diingatkan tidak mau mengindahkan. Nggih. Nah, setiap diingatkan tidak mau mengindahkan dan bahkan melawan. Nggih. Bahkan melawan kepada Gusti Adipatinya. Nggih. Dan sehingga ada juga pertarungan pun terjadi dengan Adipati Pati, juga dimenangkan oleh Ondorante, dan pusakanya Bupati Pati pun juga tidak ada gunanya. Nah, itu tidak mempan. Tidak mempan. Masih kalah sakti dengan Ondorante tersebut. Dan tapi Ondorante ini akhirnya lama kelamaan makin menjadi, bengalnya makin menjadi. Umpami tambah sombong ngoten gitu yang. Tambah sombong, tambah kuat. Kan dia punya anak buah juga. Nah, tapi dia juga seorang petani, juga merawat sebuah kebun seperti kita sekarang yang di kampung. Kita ada kebun pisang, kebun nanas dan sebagainya. Nah, itu. Tapi juga beliau ini sebetulnya ya itu Mas, tadi orangnya cerdas, sebenarnya orang cerdas. Tapi akhirnya juga dengan dia menganggap bahwa orang-orang yang ada di musola atau di surau ini dianggap orang gila. Bahkan yang teriak-teriak atau yang orang adan ini pun dianggapnya orang gila. Nah, itu. Sehingga Adipati Pati pun akhirnya mencari bantuan, yaitu mencari bantuan seorang ulama dari Tuban, yaitu yang bernama Kiai Makdum. Nah, dan Kiai Makdum ini akhirnya mencari tempat tinggal Ondorante. Nggih. Nah, di Luruk mriko nggih. Di Luruk. Ondorante nama aslinya Romo Mangun. Nah. Nggih. Dan akhirnya Ondorante ditemui oleh Adipati Kiai Makdum dari Tuban tadi. Jadi tepatnya di daerah Sitinggil Pati. Nah, dan akhirnya debat juga. Tapi kalau Kiai Makdum ini mengucapkan salam, datang ke tempatnya Ondorante, mengucapkan salam, assalamualaikum, sampai 3 kali nggak dijawab. Tapi terus punya inisiatif, Kiai Makdum ini punya inisiatif untuk mengucapkan kata-kata orang Jawa, yaitu kula nuwun. Baru dijawab. Nah, karena itu tadi Mas, karena Ondorante ini tidak mengenal agama Islam dan tidak mau menerima juga. Nah, sehingga sampai didatangkan ulama juga yang dari Tuban sendiri. Nah, dan akhirnya saling ngobrol-ngobrol, akhirnya diskusi dan akhirnya tidak menemui jalan keluar. Tidak menemui jalan keluar, dan akhirnya adu ilmu. Adu ilmu ini juga akhirnya tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Sama-sama sakti. Nah, sama-sama sakti. Dan dengan sekali tunjuk rumahnya Ondorante itu pun langsung terbakar. Hanya diucapkan rumahmu kobong, rumahmu terbakar. Langsung seketika itu juga rumahnya terbakar. Dan Ondorante juga nggak terima, rumahnya dibakar. Wah, itu kalau Ondorante kemudian menunjukkan ilmunya juga, yaitu dengan menunjukkan batu yang sebesar hampir seperti rumah, hampir seperti rumah besarnya batu. Hanya ditunjuk pun, ditunjuk hancur gitu, hancur beneran. Nah, hancur beneran. Dan itu kekuatannya Ondorante dan Kiai Makdum itu tadi sudah seimbang. Nah, akhirnya hari senja, hari sudah mulai senja. Hari mulai senja. Akhirnya pertarungan dihentikan, bahwa untuk pertarungan dilanjutkan besok pagi dan besok siang. Nah,
Dan kemudian sampailah ke hari yang ditentukan. Sampai hampir siang hari, Kiai Makdum tidak datang menemui Ondorante. Dan akhirnya Ondorante mendatangi ke tempat Kiai Makdum. Tentu bandri kok. Ya, ke masjid, ke musolanya Kiai Makdum. Tapi waktu itu Kiai Makdum sedang sholat atau sedang bersemedi juga, meminta petunjuk pada Allah supaya diberitahu untuk kelemahannya si Ondorante tadi. Ya. Akhirnya di dalam semedinya Kiai Makdum melepaskan sukmanya, atau rogo sukmo, gitu. Rogo sukmo. Dan setelah didekati sama Ondorante, diteriaki, dipanggil-panggil, nggak menjawab. Akhirnya cuma dipegang badannya, Kiai Makdum roboh. Dan akhirnya dianggaplah Kiai Makdum meninggal, akhirnya dikuburkan. Nah itu. Aja niku dereng pecah ya. Kalau sebetulnya belum meninggal. Karena masih rogo sukmo tadi. Dalam posisi masih bersemedi, melepaskan nyawanya. Dan kemudian dikubur, dan akhirnya di desa itu tersebut dinamakan Desa Makdum. Sekarang Desa Makdum, tepatnya di Kabupaten Pati. Dan kemudian setelah meninggalnya Kiai Makdum ini terdengar sampai ke Kadipaten Pati, bahkan sampai ke Keraton Mataram, dan sampai terdengar ke Sultan Agung Hanyokrokusumo. Dan akhirnya Sultan Agung Hanyokrokusumo memanggil kakak iparnya, yaitu Syekh Jangkung atau Saridin, untuk mendatangi atau untuk menemui Ondorante tersebut. Dan Ondorante akhirnya juga menerima kedatangan dari Syekh Jangkung atau Saridin tadi. Nah, tapi ya itu Mas. Tapi setelah diberitahu, diberi keterangan seperti yang lain bahwa Islam itu ada, bahwa Allah itu juga ada, tapi tidak percaya. Nah, tidak percaya juga. Nah, sampai dia mengucapkan bahwa orang-orang itu yang di langgar-langgar itu orang gila semua, karena nggak ada istirahatnya siang. Kata beduk ya Mas. Siang hari teriak-teriak, sore hari teriak-teriak, lowo bubar. Maksudnya apa? Lowo bubar itu sebetulnya entah itu telinganya Ondorante yang budak, atau telinganya Ondorante yang mungkin kurang pendengarannya kurang, begitu. Dados lek menerima Allahu Akbar niku sebetulnya Allahu Akbar, Allahu Akbar begitu. Jadi pendengarannya si Ondorante lain. Lowo bubar. Dia marah-marah. Lowo iku ora usah dikon bubar, golek wis surup sore bubar dhewe. Ora usah dikon bubar. Bubar. Ya anggapannya begitu. Bahwa yang disebut Ondorante tadi tidak seperti yang dimaksudkan oleh orang Muslim itu. Nah, kalau kita Allahu Akbar memang sudah terdengar, sudah paham. Tapi kalau Ondorante tidak, walaupun dekat, dikatakan itu bukan lowo bubar tapi Allahu Akbar, tapi juga enggak percaya juga. Nah, terus dikatakan lagi bahwa Ondorante ini orang bengal, keras kepala. Dia dikatakan itu enggak mau. Hanya perang juga dengan Syekh Jangkung tadi. Tapi juga Syekh Jangkung tidak kalah dan Saridin tidak kalah dan juga tidak menang. Jadi sama-sama digdaya juga. Dan walaupun Saridin tadi tidak bisa mengalahkan Ondorante, tapi dengan sabar beliau kembali ke kerajaan atau kesultanan Mataram menemui Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nah itu. Kemudian Sultan Agung sendiri untuk memerintahkan
datang ke Kadipaten Pati, nah, untuk menghadap ke Bupati yaitu Adipati Mangun Oneng. Mangun Oneng. Nah, Mangun Oneng. Dan akhirnya diterima ke Kadipaten tersebut, dan saat itu juga Ondorante diangkat menjadi penasihat Adipati. Nah, penasihat Adipati. Dan beliau kemudian berdoa dan bersemedi juga untuk meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, untuk meminta petunjuk agar tahu kelemahannya si Ondorante tadi. Nah, akhirnya dengan beliau berdoa akhirnya dapat petunjuk, tapi melalui seorang perempuan, anaknya seorang tumenggung di Pati. Nah, yaitu beliau dengan tumenggung Pati akhirnya dibolehkan untuk membawa putrinya. Nah, tapi pura-pura untuk berjualan tuak. Nah, berjualan tuak. Itu politiknya. Kalau nggak seperti itu mungkin nggak bisa. Tapi petunjuknya yang didapat Saridin kan begitu. Nah, harus dengan itu. Dan akhirnya tapi sebelum berangkat tuak tadi sudah diisi, mungkin ada obat tidurnya waktu itu kan, disukani ramuan supaya dia pingsan gitu, supaya cepat mabuk lah. Dan kemudian Guranti, namanya Guranti, perempuan tadi namanya Guranti. Dan Guranti tersebut akhirnya berangkat ke Sitinggil sambil berjualan tuak tadi, pura-pura berjualan tuak. Dan sampai ke Sitinggil lalu dipanggil oleh Ondorante. Nduk, mreneo. Nah, kowe dodol apa? Niki kula dodolan jamu. Oh, gorene jamu apa iki? Enak apa ora? Nah, akhirnya dicicipi. Nah, akhirnya cocok, Mas. Akhirnya cocok dan akhirnya diminum. Nah, terus diminum sampai Ondorante mabuk. Nah, dan mabuk waktu mabuk itu Ondorante ngoceh seenaknya ngocehnya. Dan kemudian Ondorante ini tiba-tiba mengatakan kelemahannya. Bahwa dengan si Guranti tadi dikatakan sampean niku yang sekti ora tedas bapak palune pande. Nggih, sampean yang sekti ora mati lho. Kiai. Nggih. Lho aku iso mati, tapi sing iso mati nek wong sugih. Nggih. Lek ora wong sugih ora iso sebabe gawe bondo. Lho, pripun carane? Carane kowe awakmu aja ngomong-ngomong wong. Nggih. Caranya dengan rantai emas. Nah, dengan rantai emas dikatkan ke badannya dan juga 2 ekor gajah. Padahal waktu itu yang punya gajah hanya kerajaan Mataram. Nah, jadi berhubung yang menjalankan tugas tadi Syekh Jangkung atau Saridin, karena Saridin juga keluarga Sentono di Mataram, akhirnya dipinjami rantai emas dan 2 ekor gajah. Nah, akhirnya untuk mengikat Ondorante tersebut, dan Ondorante akhirnya diikat dan dibawa ke Kadipaten Pati. Pas waktu mabuk nih mungkin. Waktu mabuk. Nah, karena untuk pesannya Ondorante, dia bisa mati kalau diikat tangannya dan kakinya kemudian ditarik oleh gajah. Nah, jadi dengan kiri kanan gajah diikatkan ke badannya Saridin, kakinya Saridin dan tangannya Saridin dengan rantai-rantai emas tadi, dan akhirnya digitik atau dicambuk kepalanya gajah tersebut, akhirnya lari. Nah, lari
dan akhirnya badannya Ondorante putus menjadi dua. Atas tugas atas kali kan nggih. Ondorante itu sebetulnya punya yang namanya rawa rontek, makanya makamnya dipisah. Nggih. Ya, dipisah di seberang sungai dan sebelah sungai. Akhirnya dipisah. Itu yang namanya sekarang Sungai Ngeranten. Nah, Sungai Ngeranten namanya. Nggih, Pak. Nah, itu. Dan kemudian Sultan Agung mendapat kabar bahwa Ondorante sudah meninggal, juga sudah merasa senang karena sudah Kadipaten Pati dan Mataram Aman sudah menjadi aman dan tentram lagi, nggak ada pengganggu. Dan orang-orang para santri-santri tadi akhirnya membangun kembali musola-musola dan surau yang sudah dihancurkan Ondorante tersebut, yang sudah dilempari batu, dilempari kayu, nah itu. Karena setiap ada orang adzan Allahu Akbar katanya dia orang gila, lowo bubar. Akhirnya dipukuli, nah dilempari batu, dilempari kayu. Kalau ada yang lewat dipukuli, nah itu. Itu membuat orang ketakutan. Dan dengan kematiannya Ondorante tersebut, pemerintahan Mataram dan Kadipaten Pati menjadi aman. Nah, sekian untuk keterangan Ondorante. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.